Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu muslimat masumi Bu, harus semangat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wafqahul qauli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita bersilaturahmi dalam rangka mensyukuri rahmat Allah atas bangkitnya kembali muslimat masumi dalam bentuk nyata secara terorganisir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Junjungan Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani dan jajarannya masih dalam perjalanan. Oh, sudah ada beberapa orang. Rektor Universitas Yarsi Profesor Fasri Jalal yang telah mengizinkan muslimat masumi menggunakan ruangan ini, ruangan yang sangat mewah bagi kami muslimat masumi, lebih mewah daripada di hotel. Hanya makanannya makanan sederhana. Ketua Presidium BMIWI Dr. Kendedes yang mengorganisir 41 ormas muslimat masumi merupakan tanggung jawab yang sangat berat dan mulia. Sukses Ibu. Narasumber dari Pedamas, pengusaha sosial dan Wardah nanti akan sama kita ikuti dalam talk show. Para undangan, para pengurus pusat, wilayah dan daerah serta seluruh anggota muslimat masumi yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti acara milad dimanapun berada. Kami sangat menghargai kehadiran dan dukungan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Terima kasih kepada donatur yang telah mendukung terlaksananya acara milad ini. Penghargaan khusus kepada panitia yang telah bekerja keras menyiapkan acara milad sehingga sukses seperti hari ini. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan kilas balik muslimat masumi. Ini karena ada kata-kata milad pertama, ada milad ke-80. Jadi ibu-ibu sekalian, muslimat masumi lahir tahun 1946. Berarti kalau kita hitung dari tanggal lahir, sekarang sudah 80 tahun. Namun sejak tahun 1962 dengan digulirkannya Nasakom oleh mantan Presiden Soekarno, kegiatan muslimat masumi secara organisasi vakum. Namun sejak tahun 1945 sampai saat ini, semangat dan marwah perjuangan muslimat masumi tetap hidup, tetap mengalir di hati, tidak pernah padam. Insya Allah. Allahu Akbar. Mantan pengurus muslimat masumi yang tersebar di berbagai daerah membentuk kelompok-kelompok kecil meneruskan perjuangan muslimat masumi. Mereka menyadari dan bermusyawarah perlu membentuk wadah besar yang bersifat nasional, independen dan mandiri untuk meneruskan perjuangan muslimat masumi dan negeri serta terwujudnya peradaban Islam yang kafah. Ini pekerjaan berat sekali ibu-ibu. Mantan muslimat masumi tersebut sepakat melahirkan organisasi sosial dengan nama Wanita Islam. Jadi namanya luar biasa ibu. Semua wanita itu anggota Wanita Islam karena namanya Wanita Islam. Jadi sangat luar biasa. Para pendiri muslimat masumi itu visioner. Jauh sekali pandangannya keluar. Tadi saya bicara dengan Ketua BMIWI, ternyata di dalam pamflet pun kami membaca salah seorang pendiri dari Badan Musyawarah Islam Organisasi Indonesia ini juga adalah muslimat
Masyumi. Sebagian besar pengurus wanita Islam periode pertama adalah mantan pengurus Muslimat Masyumi. Kami yakin keterlibatan langsung mantan pengurus Masyumi di Ormas Wanita Islam adalah untuk memberi arahan kemana wanita Islam akan melangkah. Alhamdulillah, sekarang wanita Islam telah menjadi ormas independen yang besar dan telah ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, dan akan terus kita dorong menjadi lebih besar lagi. Ibu-ibu sekalian, dari awal berdiri wanita Islam, pengurus maupun anggota Islam secara individual bebas untuk menyalurkan aspirasi politik mereka, aktif di organisasi politik dan juga di pemerintah. Itulah ibu-ibu sekilas tentang Muslimat Masyumi. Selama 1 tahun ini, tantangan terbesar mengembangkan Muslimat Masyumi sekarang adalah berkembangnya pemahaman anti politik setelah puluhan tahun dihembuskan bahwa politik adalah kotor, politik adalah jahat, bahkan ada tekanannya tidak aktif berpolitik. Semua ini menyebabkan pemahaman tentang politik termasuk Islam politik jadi sangat terbatas. Ini salah satu program Muslimat Masyumi, membuka wawasan muslimah tentang politik, tentang bahwa merupakan keharusan bagi muslimah untuk paham politik, untuk paham bagaimana negara ini dikelola. Alhamdulillah, sekarang Muslimat Masyumi sudah ada di 7 wilayah dan beberapa wilayah dalam proses. Seperti yang tadi ibu-ibu sudah lihat di layar, beberapa wilayah sudah menyampaikan selamat milad kepada Muslimat Masyumi. Bapak Ibu perjuangan peradaban Islam, pada milad ini sengaja memilih tema tegakkan keadilan karena memang kondisi masyarakat kita sangat tidak berkeadilan. Indonesia yang kaya raya hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Semua kita tahu itu, tapi saya perlu mengulangnya di sini supaya kita betul-betul memahami inilah yang terjadi di negeri kita. Penduduk miskin 23,36 juta, sekitar 4 juta anak tidak tamat sekolah. Pelayanan kesehatan belum memadai. Yang lain ibu-ibu selalu didengungkan pengembangan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Tapi faktanya ibu-ibu, 99 dari UMKM itu adalah usaha mikro yang sebagian miskin, tetapi selalu diangkat UMKM supaya, maaf saya bukan suuzon, tapi mungkin ini juga fakta bahwa yang mengakses segala kebijaksanaan itu lebih banyak usaha menengah. Jadi selalu pakai moto UMKM. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, coba hitung berapa usaha menengah itu. Dan ternyata data BPS mengatakan 99% adalah mikro yang jumlahnya 62 juta orang. Ibu-ibu sekalian, maaf saya agak panjang, memanfaatkan kesempatan emas ini untuk berbicara, untuk menghimbau ibu-ibu sekalian. Ketahanan keluarga, berapa juta keluarga yang tinggal hanya dalam satu ruang kecil. Bagaimana kita berbicara tentang ketahanan keluarga? Kalau dalam satu kamar, suami, istri dengan 3-5 orang anak, bisakah kita bicara tentang ketahanan keluarga? Bisakah kita mengajak, apalagi menuntut mereka untuk berperadaban? Dalam Islam, kita sudah diperingatkan, kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Kalau saya salah, tolong para ustazah di sini diluruskan. Kondisi memprihatinkan lainnya, Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi di dunia sebagai negara dengan tingkat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Sekitar 3% penduduk termasuk kelompok beresiko karena LGBT. LGBT ini haram ya ustazah di Islam ya? Haram, oke. Berarti tanggung jawab kita ya. Nah, ini 3% yang tercatat melalui Kementerian Kesehatan yang berobat karena sakit.
tapi yang lain di luar sana jauh lebih banyak lagi. Ibu-ibu, kekerasan tidak hanya di jalanan, di antara anak-anak remaja, tapi juga sering terjadi dalam keluarga dan berbagai masalah lainnya. Kita semua bertanggung jawab menegakkan keadilan, kemakmuran, dan mencerdaskan masyarakat. Sudah banyak sekali masyarakat berkontribusi terhadap negara ini. Contoh, Muhammadiyah punya sekolah lebih dari 5 unit, punya rumah sakit, belum lagi swasta lainnya. Ini contoh pembicara kita nanti, ini Dr. Wahidah, punya pesantren. Dia menulis di bawah namanya pengusaha sosial, karena pesantrennya free, gratis. Nanti kita dengarkan bersama. Belum lagi Wardah. Wardah itu nanti yang akan berbicara diwakili, karena beliau sedang dalam kondisi tidak sehat. Nah, itu adalah penyumbang, kalau saya tidak salah, terbesar Dewan Dakwah untuk daerah-daerah terpencil. Ibu-ibu sekalian, tapi yang membutuhkan bantuan jauh lebih banyak lagi, jutaan ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kita sampai pada inti pembicaraan kita. Maaf sekali lagi agak panjang. Yang paling bertanggung jawab terhadap keadilan, kemakmuran rakyat, dan pengaturan aset negara adalah wakil-wakil rakyat, baik di parlemen maupun pemerintahan. Negara harus melaksanakan Undang-Undang Dasar 95, khususnya pasal 33 tentang sistem perekonomian ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Betul enggak ibu-ibu? Ibu pernah baca Undang-Undang 1945 kah? Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang kita berjuang untuk itu. Pancasila, khususnya sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah adilkah kita? Belum. Perlukah keadilan itu? Ya, ibu-ibu, makasih. Ibu-ibu sekalian, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tidak cukup hanya didengungkan, tidak cukup hanya dituangkan dalam peraturan dan kebijakan, tapi bagaimana kebijakan itu disusun, dioperasikan, harus dilakukan secara terbuka. Rakyat harus diajak turun rembuk dalam menyusun peraturan dan mengawasi pelaksanaannya. Ini sekedar cerita, dibilang intermezzo tidak ya, karena sungguhan. Kemarin saya mengikuti warta berita di salah satu channel TV bagaimana program makanan bergizi gratis MBG yang baru saja diluncurkan, yang tujuannya mulia, tapi sistem dan mekanisme pelaksanaannya belum tertata dengan benar, tidak sesuai tujuan program MBG. Maka berapa hari yang lalu pejabat Badan Gizi Nasional ditangkap karena korupsi. Naif sekali ibu-ibu, pada saat kita heboh dengan kemiskinan, pada saat kita presiden heboh dengan memberi makan bergizi, pejabatnya korupsi. Selanjutnya ibu-ibu, MBG itu salah satunya dari tujuannya yang saya baca, memberdayakan usaha mikro dan kecil. Tapi syaratnya 1 unit pelaksana MBG harus menyediakan 2.500 sampai 3.000 porsi makanan. Sanggupkah usaha mikro melakukannya? Tidak ibu-ibu. Belum lagi persyaratan lain, lahan harus bersertifikat. Mana ada Bu di desa-desa lahan bersertifikat? Jadi MBG hanya dapat dijangkau oleh pengusaha dan menengah. Saya kira panjang lebar ibu mengikutinya itu. Contoh lain ibu, saya miris BPJS, karena saya dulu tim sekretaris yang membentuk undang-undang BPJS ini. BPJS sebagai badan penyelenggara sosial, gaji, honor, insentif pada pejabat BPJS Kesehatan tidak layaknya sebagai usaha sosial, tidak layaknya sebagai badan usaha sosial, karena mereka mungkin sama kali ya sama perusahaan-perusahaan.
pajak pendapatan mereka yang harusnya dibayar dari insentif mereka, tapi dibayarkan dari dana BPJS. Naif sekali. Karenanya muslimah harus bersama-sama memperjuangkan dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Harus paham bagaimana negara ini dikelola dan ikut serta mengelola, baik aktif langsung dalam pengurus dan anggota partai maupun sebagai pengamat mengkritisi jalannya pemerintah dan mencerdaskan rakyat dalam memilih wakil-wakil di parlemen. Ibu-ibu, kalau kita bicara pemerintah, kita bicara negara kita, bisa 7 hari 7 malam nggak selesai, ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, kalaulah kekayaan alam kita dilakukan dengan benar dan sekarang kita penuhi, paling tidak nggak nambah utang, ibu-ibu. Baiklah, untuk sebagai contoh bahwa individual mampu melakukan dan memberikan kontribusi kepada negara ini. Hanya kena jumlah jutaan, Bu, ya, perlu lebih banyak. Tapi kita tetap menampilkan contohnya di sini, yaitu kita akan melaksanakan talk show bagaimana Sayyidah Khadijah RA menjalankan bisnisnya, bisnis berkeadilan sosial, bisnis sosial, dan tetap mati Allah, rasanya sudah panjang sekali. Sebagai penutup, kami atas nama pengurus Pusat Muslimat Masyumi dan juga atas nama panitia, mohon maaf ketua panitia hari ini mendadak berhalangan, jadi dirangkap-rangkap saja sekalian menghemat waktu. Kami atas nama pengurus Pusat Muslimat Masyumi mengucapkan selamat bangkitnya kembali organisasi Muslimat Masyumi sebagai badan otonom Partai Masyumi. Mari kita terus melangkah istiqomah menegakkan keadilan untuk kemakmuran masyarakat dan mewujudkan peradaban Islam. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu di angkasa sana juga sama-sama bisa mengikuti acara kita ini. Dan kalau misalnya ada yang belum sempat, nanti ada rekamannya dengan TV Masyumi, insya Allah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun, saya mau ngasih tahu, di ruangan ini ada kakak kandung saya. Coba berdiri, mana dia kakak kandung saya? Nah, ini yang selalu membackup saya untuk aktif. Kalau saya bilang saya lelah, dia bilang, ibu kita tidak pernah bilang lelah. Ibu kita tidak pernah mengeluh. Pulang dari hutan dalam keadaan miskin, terus berjuang. Nah, itu kakak saya. Alhamdulillah. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran, partisipasi Bapak Ibu sekalian pada acara milad kita ini. Dan kepada Prof. Fazli, kami berharap, sudah ada di ruangan belum? Oh, belum datang, dia sedang sibuk, sebentar lagi datang. Kami berharap bahwa pada kesempatan lain apabila Muslimat Masyumi mengadakan kegiatan, kembali boleh menggunakan ruangan ini. Alhamdulillah. Ada Bu Yuli ya di sekitar ini. Tolong Bu Yuli, terima kasih ya, asisten Pak Fazli. Tolong sampaikan juga harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.